Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainan Maidia Wiranti dari kelas PE 3A. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi. Pengertian distribusi. Menurut Untoro tahun 2010, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Jenis distribusi. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya petani sayur melakukan transaksi jual beli secara langsung di pasar. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, penerbit buku yang menjual bukunya melalui sales supaya sampai ke tangan konsumen, seperti sekolah, siswa, mahasiswa, dan lembaga akademik. Distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara, sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Misalnya, pabrik minuman menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen atau sales terlebih dahulu. Saluran dalam aktivitas distribusi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni pedagang dan perantara khusus. Yang pertama yaitu pedagang. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual kembali suatu produk tanpa mengubah bentuknya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak konsumen. Pedagang dibedakan menjadi beberapa macam, yakni pedagang besar atau grosir dan juga pedagang eceran atau retailer. Perantara khusus. Perantara khusus ini mempunyai tugas yang sama dengan penjual, tetapi perantara khusus tidak bertanggung jawab secara penuh apabila produk tersebut tidak laku terjual. Perantara khusus meliputi beberapa macam, seperti agen, broker, dan komisioner. Ada beberapa tujuan distribusi, yaitu yang pertama mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen. Yang kedua, menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, menjamin berjalannya proses produksi. Dan yang keempat, meningkatkan nilai jual produk. Fungsi atau tugas pokok distribusi. Yang pertama, pengangkutan atau transportasi. Yang kedua, penjualan atau selling. Yang ketiga, pembelian atau buying. Yang keempat, penyimpanan atau storing. Yang kelima, pembakuan standar kualitas barang. Dan keenam, penanggung risiko. Faktor pengaruh kegiatan distribusi. Yang pertama, faktor pasar, yakni jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan produk, dan kebiasaan dalam pembelian produk tersebut. Yang kedua, faktor barang. Dalam faktor barang, akan ada pertimbangan dari segi produk yang berkaitan dengan nilai unit, besar dan beratnya produk, mudah rusaknya produk, standar produk hingga pengemasan produk. Yang ketiga, faktor perusahaan. Faktor perusahaan akan ada pertimbangan yang berkaitan dengan sumber dana, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan, serta pelayanan yang diberikan. Dan yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian, yakni faktor kebiasaan dalam pembelian akan ada pertimbangan yang diperlukan berupa kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, dan volume ke penjualan hingga ongkos barang kirim. Contoh distribusi. Yang pertama, nelayan mengirimkan hasil tangkapannya kepada pedagang di pasar ikan. Yang kedua, pengiriman beras dari Perum Bulog. Yang ketiga, distribusi besar dari pabrik pencetak buku kepada toko buku. Yang keempat, ekspor kelapa ke luar negeri.
Yang kelima, impor baju dari brand ternama asal Eropa. Dan yang terakhir, grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat atau konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.